Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih, NIM saya 0801203380. Saya dari IKM 14, ingin menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir dan ilmu tafsir secara ideologi. Tafsir berasal dari kata fassarah, yufassaru, tafsiran, yang diartikan al-idoh yang diartikan tentang penjelasan, dan al-bayan yang diartikan tentang keterangan. Dalam pengertian kamus tafsir diartikan al-ibanah wa kafsyu mukdoh, yang artinya menjelaskan dan membuka yang menutup. Terjemah secara bahasa diartikan salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah dapat dibagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah, yaitu terjemah yang dalam pengungkapannya makna terlalu terkait dengan suasana kata per kata yang ada pada bahasa pertama, dan makna yang terungkap hanya berupa makna kosakata. Kedua, terjemah tafsiriyah, yaitu terjemah yang dalam pengungkapannya makna tidak terkait dengan susunan kata per kata yang ada dalam bahasa pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakrisya Muharami, NIM 0802120339. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Kemukjizatan tersebut ada pada Al-Quran itu sendiri. Kemukjizatan itu ada bermacam-macam bentuknya. Namun yang utama dan pertama adalah segi keindahan. Bahasanya, semakin orang-orang mendalami kandungannya, tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah pula hal-hal baru dan kemungkinan-kemungkinan yang akan menambah rasa kemukjizatan itu. Namun dengan demikian, Al-Quran bukan sembarang kitab. Ia adalah kitab hidayah, petunjuk, pedoman bagi manusia. Kemukjizatan Al-Quran yang telah terungkap kiranya dapat menjadi bukti bagi pengingkarnya akan kebenarannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Sofia dengan NIM 0801203010. Di sini saya akan membahas mengenai Jazirah Arab dan Al-Quran. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai wilayah Jazirah Arab sebagai tempat turunnya Al-Quran. Daerah yang dinamakan Jazirah Arab ini dikenal sebagai wilayah tempat turunnya Al-Quran. Daratan Jazirah Arab terbentang luas di antara timur tengah di barat laut, Laut Merah di sebelah barat, Laut Arabia dan Samudra Hindia berada di selatan dan timur. Yang kedua, membahas tentang pengertian wahyu dan Al-Quran. Wahyu merupakan pengetahuan yang didapati seseorang di dalam dirinya, serta diyakini pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara ataupun tanpa perantara. Yang kedua, Al-Quran sebagai kalam Allah secara keseluruhan diturunkan dalam bentuk wahyu dengan cara pewahyuan, dengan pemberitaan dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan malaikat Jibril. Yang ketiga, materi tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah tidak diragukan lagi kebenarannya. Tidak ada satu ulama pun yang membantah tentang eksistensinya. Al-Quran sepenuhnya berasal dari Tuhan dan tidak sedikit pun ada kontribusi Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga kebenaran Al-Quran sendiri, Nabi melarang para sahabat menulis teks-teks selain Al-Quran, supaya tidak bercampur dengan teks-teks lain terutama hadis. Materi terakhir membahas tentang universalitas pesan ajaran Al-Quran. Ajaran yang dibawa Al-Quran tidak ditempatkan untuk wilayah jazirah saja, namun pesan yang disampaikan bersifat umum bagi seluruh alam dan setiap generasi kemanusiaan agar manusia kembali kepada Tuhannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cayani dengan NIM 0801201132. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah. Pengertian munasabah. Munasabah secara etimologi yaitu kedekatan, hubungan, kesesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Pengertian munasabah, substansinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Pembagian munasabah. Syuuti menjelaskan ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk menemukan munasabah. Yang pertama yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surah yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. Selanjutnya, menentukan tingkatan uraian, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan dalam mengambil kesimpulan harus memperhatikan bahasa dengan benar dan tidak berlebihan. Beberapa macam pembagian munasabah. Yang pertama, munasabah antar kata dengan kata dalam satu ayat, terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah yang sama, terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. 3. Munasabah ayat dengan ayat pada surah yang berbeda, terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, munasabah ayat pada akhir surah dengan awal surah berikutnya, terdapat pada surah Al-Waqiah ayat 96 dan Al-Hadid ayat 1. Selanjutnya, munasabah nama surah dengan isi kandungannya, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 67-71. Selanjutnya, munasabah awal ayat dengan akhir ayat surah yang sama, terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 3-7 dengan Al-Qasas ayat 84. Akhir, munasabah kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 tentang ciri-ciri orang bertakwa dan Quran surah Al-Baqarah ayat 6-7 tentang ciri-ciri orang kafir. Jika ditinjau dari sifat munasabah, munasabah ada dua macam. Yang pertama, hubungan yang nyatakan. Yang kedua, yaitu hubungan tidak jelas. Demikian penjelasan saya tentang munasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Putri Alia, NIM 0801202217 dari kelas FKM 14, ingin menerangkan materi tentang surat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki dua kelompok surat, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ciri-ciri suratnya adalah kebanyakan merupakan surat-surat yang pendek dan banyak diawali dengan seruan ya ayuhan nas atau wahai manusia, dan umumnya menerangkan tentang keimanan, perintah, ancaman, pahala, dan kisah-kisah umat terdahulu yang akan dijadikan pelajaran oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ciri-ciri ayatnya kebanyakan merupakan surat-surat yang panjang dan diawali dengan seruan ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Eksistensi Makkiyah dan Madaniyah menjadi penting dalam pengajian Al-Quran. Yang pertama, menjadi instrumen penting dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, menjadi tempat bersejarah turunnya Al-Quran. Sekian pemaparan materi mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.